Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum asdiko, dan selamat datang teman-teman di kelas bahasa Arafan ya. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua di pembelajaran kita, yaitu melalui buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kalau kemarin kita udah belajar tentang at-tahiyatu wat-ta'aruf atau salam dan perpisahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara penyebutan negara dan kewarganegaraan dalam bahasa Arab. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara penyebutan negara dan kewarganegaraan dalam bahasa Arab gitu. Jadi nggak sama dia gitu. Kita cari tahu ya gimana sih caranya. Nah, saya kasih PPT-nya ya. Yang pertama adalah pertemuan kedua. Yang pertama adalah biladun. Nah, biladun artinya adalah negara. Negara gitu ya. Nah, kalau jinsiyatun artinya kewarganegaraan. Misalnya negaranya adalah Indonesia. Nah, orang Indonesia itu nggak boleh kita bilang Indonesia, tapi Indonesiun kalau orangnya laki-laki. Orang Indonesianya laki-laki. Misalnya Ali Indonesiun gitu. Tapi kalau perempuan kita kasih tamar butoh di belakangnya. Misalnya Fatimah tuh Indonesia tuh. Nah, Fatimah orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau negaranya enggak, negaranya tetap sama. Mau Ali atau Fatimah, kita tetap bilang Aliun min Indonesia, Ali dari Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah negara Pakistan. Nah, Pakistan itu dalam bahasa Arab kita bilangnya Pakistan. Kalau orangnya orang Pakistan Pakistaniyun atau Pakistaniyatun. Nah, kalau laki-laki orang Pakistan Pakistaniyun. Kalau perempuan Pakistaniyah gitu ya. Tinggal tambahin tamar buto aja di belakangnya. Kalau negara Turki kita bilangnya Turkia. Nah, Turkia, negara Turki. Tapi kalau orang Turki laki-laki kita bilangnya Turkiyun. Kalau perempuan Turkiyatun gitu ya. Kalau negara Mesir kita bilangnya Misro. Kalau orangnya Misriyun, kalau laki-laki, kalau perempuan Misriyatun gitu ya. Nah, ini kita pahami ya. Sambil kita hafalkan Indonesia, Indonesiun, Indonesiatun. Pakistan, Pakistaniyun, Pakistaniyatun. Turkiya, Turkiyun, Turkiyatun. Misrah, Misriyun, Misriyatun. Oke, sudah hafal ya. Nah, kita ke negara-negara selanjutnya. Negara-negara yang dekat sama kita nih. Malaysia. Malaysia dalam bahasa Arab kita bilangnya bukan Malaysia tapi Malaysia. Malaysia, negaranya Malaysia. Kalau orangnya gimana? Orangnya Malaysia, orang Malaysia laki-laki kita bilangnya Malaysian. Kalau perempuan Malaysiatun. Kalau misalkan negara Singapura kita bilangnya Singapura. Singapura. Tapi kalau orangnya orang Singapura laki-laki kita bilangnya Singaporean. Kalau perempuan Singaporean. Kalau negara Thailand kita bilangnya Thailanda. Kalau orang Thailand laki-laki Thailandian, kalau perempuan Thailandia tuh, gitu ya. Kalau negara Brunei kita bilangnya Brunei, Brunei. Nah, kalau orangnya Bruneiun sama Bruneiatun, benar. Itu ya. Jadi kaidahnya kalau negara itu memang harus dihafalkan. Ketika kita sudah hafal negaranya, bilatnya, baru kita bisa hafalin tentang kewarganegaraannya. Kalau kewarganegaraannya rumusnya hanya kalau laki-laki nggak pakai tamar buto, kalau perempuan pakai tamar buto. Udah paham ya, insya Allah ya, paham tuh. Udah ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat di pembahasan buku ya. Gimana sih bentuk kalimatnya? Misalnya di sini al-hiwarus tsani, dialog kedua. Undur wastami wa'id. Lihatlah, dengarkanlah dan ulangilah.
Huna al-hiwar baina Muhammad wa Syarif, ada dialog antara Muhammad dan Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, di sini ada percakapan antara Muhammad dan Syarif. Kita terjemahin bareng-bareng ya. Huna al-hiwar li rojul. Ini adalah dialog untuk yang laki-laki. Nanti kalau yang untuk perempuan beda lagi gitu ya. Min aina anta? Kamu asalnya dari mana? Ana min Pakistan. Aku dari negara Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Apakah kamu orang Pakistan? Nah, kalau dia nanya orang berarti Pakistaniyun. Naam, ana Pakistaniyun. Iya, aku orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Apa kewarganegaraanmu? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Aku orang Turki, aku dari negara Turki. Ahlan wa sahlan, selamat datang gitu ya. Nah, kita bisa aplikasikan ini, misalnya kita contohkan Muhammadnya adalah dari negara Malaysia misalnya ya, dan Syarifnya dari negara Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Malaysia. Aku dari negara Malaysia. Hal anta Malaysiun? Apakah kamu orang Malaysia? Naam, ana Malaysiun. Aku orang Malaysia. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Indonesiun. Aku orang Indonesia. Ana min Indonesia. Aku dari negara Indonesia. Jadi kalau misalnya orangnya kita pakai yang Turkiyun, Indonesiun, Pakistaniyun gitu. Tapi kalau negaranya biasanya di belakangnya ada minnya, kata darinya. Min itu artinya dari ya. Ana min Indonesia, ana min Singapura, ana min Thailand gitu. Nah, kalau misalnya percakapan untuk perempuan contohnya gimana? Ya, kita lihat ya. Huna al-hiwar baina Maryam wa Zainab, ada percakapan atau dialog antara Maryam dan Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Jadi dia nggak nanya min aina anta, tapi min aina anti, karena yang ditanya sama Maryam adalah Zainab gitu ya, perempuan. Ana min Misra, aku dari negara Mesir. Hal anti Misriyah? Apakah kamu orang Mesir? Kata Maryam gitu. Naam, ana Misriyah, aku orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ana Suria itu artinya aku orang Syria. Aku dari negara Syria gitu ya. Nah, coba kita tukar jadi Zainabnya, Maryamnya dari negara misalnya Turki, dan Zainabnya dari negara Pakistan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Pakistan. Hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana, misalkan tadi negara mana? Negara Turki. Ana Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan gitu. Kayak gitu bentuk dari percakapannya ya, tentang negara dan keluarga negara. Nah, di sini ada huna al-mufradat. Tentang kosakata ma jinsiyatuka, artinya itu apa kewarganegaraanmu gitu ya. Terus ma jinsiyatuki, apa kewarganegaraanmu. Ana itu mau laki-laki mau perempuan dia sama-sama ana. Pakistan artinya Pakistan, negara Pakistan. Turkiya, negara Turki. Misra, Suria gitu ya.
Tapi kalau orangnya jadi gini, Pakistaniyun, Turkiyun, Misriyatun, Suriyatun. Sil bainal kalimah wa surah al munasibah. Jadi kita di sini latihan ya. Kita suruh mencocokkan nih antara kalimat dan gambarnya yang cocok. Nah, yang pertama Pakistan, yang manakah gambar yang cocok? Apakah yang atasnya? Enggak ya. Yang cocok adalah negaranya. Kemudian Pakistaniyun, benar orangnya ya, orang Pakistan. Nah, kalau Suria sama Suriyun yang mana tuh yang cocok? Benar ya. Suriyun itu orangnya, kalau Suria itu negara. Misra sama Misriyun. Misriyun itu orangnya, kalau Misra itu negaranya. Turkiya sama Turkiyun. Turkiya itu negaranya, Turkiyun itu orangnya. Udah paham ya tentang kewarganegaraan. Jika memang nanti ada yang mau ditanyakan, nanti di pertemuan selanjutnya boleh ditanyakan, atau nanti ditanyakan via grup atau personal chat, boleh ya, apa yang belum dipahami gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gimana sih cara memperkenalkan orang terdekat kita gitu ya, dan profesinya. Di sini dikasih contoh, tapi sebelumnya kita ke mufradatnya dulu, ke kosakatanya dulu. Yang pertama adalah kalimat akhun. Akhun artinya adalah abang. Makanya kita sering dengar orang bilang akhi gitu ya. Akhi kalau ada tambahan ya di belakangnya ya sukun, itu artinya adalah abangku, kepemilikan punya aku. Kalau ukhtun, nah ukhtun artinya kakak perempuan, masih general gitu maknanya. Tapi kalau misalkan kita tambahi di belakangnya ya ukhti, berarti kakak perempuanku atau saudari perempuanku. Kalau sodikun, nah, sodikun artinya adalah teman laki-laki. Misalkan teman kita yang laki-laki, teman laki-lakiku misalnya, kita bilangnya sodiki. Tapi kalau teman kita yang perempuan, kita bilangnya sodiqotun, sodiqoti, itu temanku yang perempuan. Kita tambahin aja ya di belakangnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada ismul isyarah atau kata tunjuk untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau misalnya kita mau bilang ini untuk muannas gitu ya, kata benda yang muannas yang ada tamar butohnya, atau untuk perempuan gitu, kita nggak bisa pakai sembarangan gitu. Kita harus tahu kaidahnya. Kalau yang muzakkar kita pasangkan yang muzakkar, kalau yang muannas kita pasangkan dengan yang muannas. Misalnya di sini ada kata hada dengan hadhi, walaupun artinya sama-sama ini. Misalnya kalau bahasa Indonesia kan ini buku, ya udah, mau ini Ali, mau ini Ali, ini Fatimah, tetap aja ini gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh berbeda teman-teman. Hada itu ini untuk yang laki-laki atau untuk yang muzakkar. Misalnya hada Aliyun, ini Ali. Hadhihi Khadijatun, misal ini Khadijah. Nggak boleh kita balikkan, misalkan hada Khadijah, nggak boleh ya. Tapi hadhihi Khadijah, hadhihi Aisyah misalnya. Begitu juga dengan kata dia perempuan sama dia laki-laki itu berbeda. Walaupun sama-sama dia artinya. Kalau laki-laki, dia laki-laki kita bilangnya huwa. Kalau dia perempuan kita bilangnya hiya. Nah, gitu juga dengan kata kamu. Kamu dalam bahasa Arab itu kita sebutnya anta wa anti. Nah, anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Gak boleh kita bilang anta Aisyah, big no ya. Tapi harus anta Muhammadin, anta Ahmadu misalnya. Anti Zahra, nggak boleh anti Ali, nggak boleh gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan kata berikut ini. Nah, kemudian untuk profesi, kita sementara belajar profesi yang mungkin sering kita dengar ya. Nantinya kita di pembahasan-pembahasan selanjutnya akan ketemu tentang amal atau pekerjaan. Nah, ini kita masih bingung sedikit-sedikit terlebih dahulu. Pekerjaan yang pertama di sini adalah muhandisun. Muhandisun itu artinya insinyur.
insinyurnya laki-laki tapi ya muhandisun. Kalau misalnya insinyurnya perempuan gimana? Insinyurnya perempuan kita tambahin tun di belakangnya jadi muhandisatun. Muhandisatun. Nah, insinyurnya perempuan. Gitu juga dengan murid, misalnya muridnya itu laki-laki. Aliyun tolibun. Nah, Ali adalah seorang murid. Tapi kalau Aisyah tuh tolibatun, bukan tolibun, tapi tolibatun. Nah, kalau misalnya muridnya laki-laki, kita bilangnya tolibun. Kalau muridnya perempuan, kita bilang tolibatun. Gitu juga dengan dokter. Dokter, tobibun, dokter. Kalau dokternya perempuan, tobibatun. Nah, sebenarnya kata tabib dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata bahasa Arab tobib ya. Diingat-ingat aja, tobib itu dokter. Nah, mudarrisun itu artinya guru. Mudarrisatun guru juga, tapi yang mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan, gitu ya. Nah, coba kita ke pertanyaan ya. Apa sih arti hada tadi? Benar ya, hada itu artinya ini yang untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Sodiqun, yap, teman. Ukhtun, saudari perempuan atau kakak. Tolibun, benar murid ya. Tabibatun, dokter, dokternya perempuan ya. Hiya artinya dia perempuan. Oke, coba kita ke buku, gimana sih bentuknya gitu ya, bentuk percakapannya. Al-hiwarus salis, dialog ketiga. Ahmad wa Badar, di sini ada Ahmad dan Badar nih, mereka lagi ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarrisun, ahlan wa sahlan. Hada sodiqi huwa muhandisun, ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Ahmad bilang hada akhi. Nah, ada ya-nya di sini ya. Nah, ya kepemilikan punya ku, punya saya. Ini abangku atau saudara laki-lakiku. Huwa mudarrisun. Beliau seorang guru. Benar. Ahlan wa sahlan, selamat datang, kata Badar. Hada sodiqi, ini temanku. Huwa muhandisun. Apa tadi arti muhandis? Benar, muhandis artinya insinyur. Dia seorang insinyur. Ahlan wa sahlan, ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, sampai jumpa lagi gitu ya. Nah, gimana kalau yang perempuan bentuk percakapannya? Nah, yang perempuan bentuknya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti hiya tabibatun. Ini saudari perempuan saya. Dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Selamat datang gitu ya. Hadihi sodiqoti, ini teman perempuanku. Hiya tolibatun, dia seorang student atau murid gitu ya, atau mahasiswa boleh. Ahlan wa sahlan, ma'assalamah, ma'assalam. Gitu ya teman-teman ya. Perbedaannya adalah kalau muannas ada tamar butuhnya di profesi, dan ismul isyarahnya harus juga untuk yang muannas. Gitu juga dengan muzakkar sebaliknya ya. Profesinya harus muzakkar dan ismul isyarahnya juga harus muzakkar. Nggak boleh kita combine gitu, nggak boleh kita campur aduk gitu ya. Huna al-mufradat mudarrisun, talibatun, tabibatun, muhandisun, akhun, ukhtun, sodikun, sodikotun, hada, hadihi, huwa, wahya. Coba sil bainal kalimah was surah al munasibah, kita latihannya. Aina mudarris, aina tolibah, yang mana satu mudarris, yang mana tolibah. Nah, mudarris itu guru ya, tolibah murid. Nah, selanjutnya aina muhandis wa aina tobibah. Nah, kita lihat aja peralatannya ya. Tobibah itu dokter, muhandis itu insinyur. Sodikotun sama sodikon, apakah cocok gambar dan kalimatnya? Cocok ya. Sodikon itu teman perempuan, sodikon teman laki-laki. Hada wa hadihi. Nah, hada itu harusnya ini. Ini yang untuk laki-laki, hadihi untuk yang perempuan. Gitu ya teman-teman, tentang pembahasan
warga negara, kewarganegaraan, begitu juga dengan profesi orang-orang di sekitar kita. Mungkin sekian saja kelas kita hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi kelas kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya ya, di pembelajaran selanjutnya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan di Japri atau di grup nantinya, boleh ditanya apa saja yang dirasa kurang paham gitu ya. Oke, terima kasih. Ilal liqa.